akan bahas konsep keamanan LAN. Media berita biasanya meliput serangan terhadap jaringan perusahaan. Cukup cari di internet untuk serangan jaringan terbaru untuk menemukan informasi terkini tentang serangan saat ini. Kemungkinan besar, serangan ini akan melibatkan satu atau beberapa hal berikut. Distributed Denial of Service (DDoS) ini adalah serangan terkoordinasi dari banyak perangkat yang disebut zombie, dengan tujuan merendahkan atau menghentikan akses publik ke situs web dan sumber daya organisasi. Data breach ini adalah serangan di mana server data atau host organisasi disusupi untuk mencuri informasi rahasia. Malware ini adalah serangan di mana host organisasi terinfeksi perangkat lunak berbahaya yang menyebabkan berbagai masalah. Misalnya ransomware seperti WannaCry mengenkripsi data pada host dan mengunci aksesnya sampai uang tebusan dibayarkan. Berbagai perangkat keamanan jaringan diperlukan untuk melindungi perimeter jaringan dari akses luar. Perangkat ini dapat mencakup berikut: router berkemampuan Virtual Private Network (VPN), menyediakan koneksi aman ke pengguna jarak jauh di seluruh jaringan publik dan ke jaringan perusahaan. Layanan VPN dapat diintegrasikan ke dalam firewall. Next Generation Firewall (NGFW) menyediakan pemeriksaan paket yang stateful, visibilitas, dan kontrol aplikasi. Next Generation Intrusion Prevention System (NGIPS), Advanced Malware Protection (AMP), dan pemfilteran URL. Network Access Control (NAC), termasuk layanan autentikasi, otorisasi, dan akuntansi (AAA). Di perusahaan yang lebih besar, layanan ini dapat digabungkan ke dalam alat yang dapat mengelola kebijakan akses di berbagai jenis pengguna dan perangkat. Cisco Identity Service Engine (ISE) adalah contoh perangkat NIC. Endpoint adalah host yang biasanya terdiri dari laptop, desktop, server, dan telepon IP, serta perangkat milik karyawan. Endpoint sangat rentan terhadap serangan terkait malware yang berasal dari email atau web browsing. Endpoint biasanya menggunakan fitur keamanan berbasis host tradisional seperti antivirus, anti-malware, firewall berbasis host, dan Host-Based Intrusion Prevention System (HIPS). Endpoint saat ini paling baik dilindungi oleh kombinasi NIC, perangkat lunak AMP, Email Security Appliance (ESA), dan Web Security Appliance (WSA). Perangkat Cisco ESA dirancang untuk memantau Simple Mail Transfer Protocol (SMTP). Cisco ESA terus diperbarui dengan umpan waktu nyata dari Cisco Talos, yang mendeteksi dan menghubungkan ancaman dan solusi dengan menggunakan sistem pemantauan basis data di seluruh dunia. Data intelijen ancaman ini ditarik oleh Cisco ESA setiap 3 hingga 5 menit. Berikut ini adalah beberapa fungsi Cisco ESA. Memblokir ancaman yang diketahui, memulihkan terhadap malware siluman yang menghindari deteksi awal, membuang email dengan tautan buruk, memblokir akses ke situs yang baru terinfeksi, mengenkripsi konten di email keluar untuk mencegah kehilangan data. Cisco Web Security Appliance (WSA) adalah teknologi mitigasi untuk ancaman berbasis web. Cisco WSA membantu organisasi mengatasi tantangan dalam mengamankan dan mengendalikan lalu lintas web. Cisco WSA menggabungkan perlindungan malware tingkat lanjut, visibilitas, dan kontrol aplikasi, kontrol kebijakan penggunaan yang dapat diterima, dan pelaporan. Cisco WSA memberikan kendali penuh atas bagaimana pengguna mengakses internet. Fitur dan aplikasi tertentu seperti obrolan, perpesanan, video, dan audio dapat diizinkan, dibatasi dengan batas waktu dan bandwidth, atau diblokir sesuai dengan persyaratan organisasi. WSA dapat membuat daftar hitam URL, pemfilteran URL, pemindaian malware, kategorisasi URL, pemfilteran aplikasi web, serta enkripsi dan dekripsi lalu lintas web.
Berbagai jenis autentikasi dapat dilakukan pada perangkat jaringan, dan setiap metode menawarkan tingkat keamanan yang berbeda-beda. Metode paling sederhana dari autentikasi akses jarak jauh adalah dengan mengkonfigurasi kombinasi login dan kata sandi pada konsol, VTY line, dan port aux. SSH adalah bentuk akses jarak jauh yang lebih aman. Membutuhkan nama pengguna dan kata sandi. Nama pengguna dan kata sandi dapat diautentikasi secara lokal. Metode database lokal memiliki beberapa batasan. Akun pengguna harus dikonfigurasi secara lokal di setiap perangkat sehingga tidak scalable. Metode ini tidak menyediakan metode autentikasi fallback. AAA adalah singkatan dari Authentication, Authorization, dan Accounting, dan menyediakan kerangka kerja utama untuk menyiapkan kontrol akses pada perangkat jaringan. AAA adalah cara untuk mengontrol siapa yang diizinkan mengakses jaringan, autentikasi, apa yang dapat mereka lakukan saat berada di sana, mengotorisasi, dan untuk mengaudit tindakan apa yang mereka lakukan saat mengakses jaringan, akuntansi. Lokal dan berbasis server adalah dua metode umum untuk menerapkan autentikasi AAA. Autentikasi AAA lokal, metode menyimpan nama pengguna dan kata sandi secara lokal di perangkat jaringan, misalnya router Cisco. Pengguna melakukan autentikasi terhadap database lokal. AAA lokal sangat ideal untuk jaringan kecil. Autentikasi AAA berbasis server. Dengan metode berbasis server, router mengakses server AAA pusat. Server AAA berisi nama pengguna dan kata sandi untuk semua pengguna. Router menggunakan protokol Remote Authentication Dial-in, User Service Radius, atau Terminal Access Controller Access Control System (TACACS) Plus untuk berkomunikasi dengan server AAA. Jika ada beberapa router dan switch, AAA berbasis server lebih cocok. Autorisasi AAA bersifat otomatis dan tidak mengharuskan pengguna untuk melakukan langkah tambahan setelah autentikasi. Autorisasi mengatur apa yang dapat dan tidak dapat dilakukan pengguna di jaringan setelah mereka diautentikasi. Autorisasi menggunakan sekumpulan atribut yang menjelaskan akses pengguna ke jaringan. Atribut ini digunakan oleh server AAA untuk menentukan hak istimewa dan batasan untuk pengguna tersebut. Akuntansi AAA mengumpulkan dan melaporkan data penggunaan. Data ini dapat digunakan untuk tujuan seperti audit atau penagihan. Data yang dikumpulkan mungkin termasuk waktu koneksi mulai dan berhenti, perintah yang dijalankan, jumlah paket, dan jumlah byte. Kegunaan utama akuntansi adalah menggabungkannya dengan autentikasi AAA. Server AAA menyimpan log mendetail tentang apa yang dilakukan pengguna yang diautentikasi pada perangkat. Ini termasuk semua exec dan perintah konfigurasi yang dikeluarkan oleh pengguna. Log berisi banyak field data termasuk nama pengguna, tanggal, dan waktu, dan perintah sebenarnya yang dimasukkan oleh pengguna. Informasi ini berguna saat memecahkan masalah perangkat. Ini juga memberikan bukti ketika individu melakukan tindakan jahat. Standar IEEE 802.1x adalah perangkat kendali akses berbasis port dan autentikasi. Protokol ini membatasi workstation yang tidak sah untuk menyambung ke LAN melalui port switch yang dapat diakses publik. Server autentikasi mengautentikasi setiap workstation yang terhubung ke port switch sebelum menyediakan layanan apapun yang ditawarkan oleh switch atau LAN. Dengan autentikasi berbasis port 802.1x, perangkat di jaringan memiliki peran khusus. Klien atau suplikan. Ini adalah perangkat yang menjalankan perangkat lunak klien yang sesuai dengan 802.1x yang tersedia untuk perangkat berkabel maupun nirkabel. Switch atau autentikator. Switch bertindak sebagai perantara antara klien dan server autentikasi. Switch meminta informasi identifikasi dari klien, memverifikasi informasi itu dengan server autentikasi, dan menyampaikan respon ke klien. Perangkat lain yang dapat bertindak sebagai pengautentikasi adalah wireless access point. Authentication server. Server memvalidasi identitas klien dan memberitahu switch atau wireless access point bahwa klien mempunyai atau tidak mempunyai hak untuk mengakses LAN dan layanan switch.
Ingat bahwa model referensi OSI dibagi menjadi 7 lapisan yang bekerja secara independen satu sama lain. Administrator jaringan secara rutin mengimplementasikan solusi keamanan untuk melindungi elemen di layer 3 hingga layer 7. Mereka menggunakan VPN, firewall, dan perangkat IPS untuk melindungi elemen ini. Namun jika layer 2 rusak, maka semua layer di atasnya juga terpengaruh. Misalnya, jika pelaku ancaman dengan akses ke jaringan internal menangkap frame layer 2, maka semua keamanan yang diterapkan pada layer di atas akan sia-sia. Aktor pengancam dapat menyebabkan banyak kerusakan pada infrastruktur jaringan LAN layer 2. Keamanan hanya sekuat link terlemah dalam sistem, dan layer 2 dianggap sebagai link yang lemah. Ini karena LAN secara tradisional di bawah kendali administratif dari satu organisasi. Kita secara inherent mempercayai semua orang dan perangkat yang terhubung ke LAN kita. Saat ini dengan BYOD dan serangan yang lebih canggih, LAN kita menjadi lebih rentan terhadap penetrasi. Solusi layer 2 ini tidak akan efektif jika protokol manajemen tidak diamankan. Strategi berikut direkomendasikan. Selalu gunakan variasi aman dari protokol manajemen seperti SSL, Security Copy Protocol SCP, Secure FTP, SFTP, dan Secure Socket Layer atau Transport Layer Security, SSL TLS. Pertimbangkan untuk menggunakan jaringan manajemen out of band untuk mengelola perangkat. Gunakan VLAN manajemen khusus di mana hanya lalu lintas manajemen berada. Gunakan ACL untuk memfilter akses yang tidak diinginkan. Ingat bahwa untuk membuat keputusan penerusan, switch LAN layer 2 membangun tabel berdasarkan alamat MAC sumber dalam frame yang diterima. Ini disebut tabel alamat MAC. Tabel alamat MAC disimpan dalam memori dan digunakan untuk mengganti frame dengan lebih efisien. Semua tabel MAC memiliki ukuran tetap, dan akibatnya, sebuah switch dapat kehabisan sumber daya untuk menyimpan alamat MAC. Serangan MAC address tabel flooding memanfaatkan batasan ini dengan membombardir switch dengan alamat MAC sumber palsu sehingga tabel alamat MAC switch penuh. Ketika ini terjadi, switch memperlakukan frame sebagai unicast yang tidak diketahui dan mulai membanjiri semua lalu lintas yang masuk keluar dari semua port pada VLAN yang sama tanpa mereferensikan tabel MAC. Kondisi ini sekarang memungkinkan aktor ancaman untuk menangkap semua frame yang dikirim dari satu host ke host lain di LAN lokal atau VLAN lokal. Catatan, lalu lintas hanya dibanjiri dalam LAN lokal atau VLAN. Aktor pengancam hanya dapat menangkap lalu lintas dalam LAN atau VLAN lokal yang terhubung dengan aktor pengancam. Apa yang membuat alat seperti MACOV sangat berbahaya adalah bahwa penyerang dapat membuat serangan overflow tabel MAC dengan sangat cepat. Misalnya, switch Catalyst 6500 dapat menyimpan 132.000 alamat MAC di tabel alamat MAC-nya. Alat seperti MACOV dapat membanjiri switch dengan hingga 8.000 frame palsu per detik, membuat serangan overflow tabel alamat MAC dalam hitungan beberapa detik. Alasan lain mengapa alat penyerang ini berbahaya adalah karena mereka tidak hanya mempengaruhi switch lokal, tapi juga dapat mempengaruhi switch layer 2 lain yang terhubung. Ketika tabel alamat MAC dari sebuah switch penuh, yang mulai membanjiri semua port termasuk yang terhubung ke switch layer 2 lainnya. Untuk memitigasi serangan overflow tabel alamat MAC, administrator jaringan harus menerapkan keamanan port. Keamanan port hanya akan mengizinkan sejumlah alamat MAC sumber untuk dipelajari di port. Serangan hopping VLAN memungkinkan lalu lintas dari satu VLAN untuk dilihat oleh VLAN lain tanpa bantuan router. Dengan serangan hopping VLAN dasar, pelaku ancaman mengkonfigurasi host agar bertindak seperti switch untuk memanfaatkan fitur port trunking otomatis yang diaktifkan secara default di sebagian besar port switch. Pelaku ancaman mengkonfigurasi host untuk memasukkan pensinyalan 802.1 key dan pensinyal Dynamic Trunking Protocol DTP milik Cisco ke trunk dengan switch penghubung. Jika berhasil, switch membuat link terang dengan host. Sekarang
Pelaku ancaman dapat mengakses semua VLAN di switch. Pelaku ancaman dapat mengirim dan menerima lalu lintas pada VLAN apapun secara efektif berpindah antar VLAN. Pelaku ancaman dalam situasi tertentu dapat menanamkan tag 802.1 key tersembunyi di dalam frame yang sudah memiliki tag 802.1 key. Tag ini memungkinkan frame untuk masuk ke VLAN yang tidak ditentukan oleh tag 802.1 key asli. Angka 1. Pelaku ancaman mengirimkan bingkai 802.1 key dengan tag ganda ke switch. Header luar memiliki tag VLAN dari pelaku ancaman yang sama dengan VLAN asli dari port terang. Langkah 2. Frame tiba di switch pertama yang melihat tag 802.1 key 4 byte pertama. Switch melihat bahwa frame tersebut ditujukan untuk VLAN asli. Switch meneruskan paket ke semua port VLAN asli setelah menghapus tag VLAN. Frame tidak diberi tag ulang karena merupakan bagian dari VLAN asli. Pada titik ini tag VLAN masih utuh dan belum diperiksa oleh switch pertama. Langkah 3. Frame tiba di switch kedua yang tidak memiliki pengetahuan bahwa itu seharusnya untuk VLAN asli. Lalu lintas VLAN asli tidak diberi tag oleh switch pengirim seperti yang ditentukan dalam spesifikasi 802.1 key. Switch kedua hanya melihat tag 802.1 key bagian dalam yang dimasukkan oleh pelaku ancaman dan melihat bahwa frame tersebut ditujukan ke VLAN target. Switch kedua mengirimkan frame ke target atau membanjirinya, tergantung pada apakah ada entry label alamat MAC untuk target. Serangan VLAN double tagging attack bersifat searah dan hanya berfungsi ketika penyerang terhubung ke port yang berada di VLAN yang sama dengan VLAN asli dari port terang. Idenya adalah bahwa double tagging memungkinkan penyerang untuk mengirim data ke host atau server pada VLAN yang seharusnya akan diblokir oleh beberapa jenis konfigurasi kontrol akses. Agaknya lalu lintas kembali juga akan diizinkan sehingga memberikan penyerang kemampuan untuk berkomunikasi pada perangkat VLAN yang biasanya diblokir. Mitigasi serangan VLAN. Serangan hopping VLAN dan double tagging VLAN dapat dicegah dengan menerapkan pedoman keamanan terang berikut, seperti yang dibahas di modul sebelumnya. Nonaktifkan trunking di semua port akses. Nonaktifkan trunking otomatis pada link terang sehingga terang harus diaktifkan secara manual. Pastikan VLAN asli hanya digunakan untuk link terang. Server DHCP secara dinamis memberikan informasi konfigurasi IP, termasuk alamat IP, subnet mask, default gateway, server DNS, dan lainnya kepada klien. Tinjauan urutan pertukaran pesan DHCP antara klien dan server ditunjukkan pada gambar. Dua jenis serangan DHCP adalah DHCP starvation dan DHCP spoofing. Kedua serangan tersebut dimitigasi dengan menerapkan DHCP spoofing. DHCP starvation attack, tujuan dari serangan ini adalah untuk membuat DOS yang menghubungkan klien. Serangan DHCP starvation membutuhkan alat serangan seperti Gobbler. Gobbler memiliki kemampuan untuk melihat seluruh cakupan alamat IP yang dapat disewa dan mencoba untuk menyewa semuanya. Secara khusus, Gobbler membuat pesan DHCP discovery dengan alamat MAC palsu. DHCP spoofing attack ini terjadi ketika server DHCP jahat terhubung ke jaringan dan memberikan parameter konfigurasi IP palsu kepada klien yang sah. Server penipu dapat memberikan berbagai informasi yang menyesatkan, termasuk berikut ini. Gateway default yang keliru. Server penipu memberikan gateway yang tidak valid atau alamat IP hostnya untuk membuat serangan man in the middle. Ini mungkin sepenuhnya tidak terdeteksi karena penyusup mencegat aliran data melalui jaringan. Server DNS yang keliru. Server penipu memberikan alamat server DNS yang keliru yang mengarahkan pengguna ke situs web jahat. Alamat IP yang keliru. Server penipu memberikan alamat IP yang tidak valid secara efektif membuat serangan DOS pada klien DHCP. Host membroadcast ARP request untuk menentukan alamat MAC dari host dengan alamat IP tujuan. Selama host di subnet menerima dan memproses ARP request, host dengan alamat IP yang cocok dalam ARP request mengirimkan ARP reply.
Sebuah klien dapat mengirimkan IRP request yang tidak diminta yang disebut gratuitous IRP. Host lain di subnet menyimpan alamat MAC dan alamat IP yang terdapat dalam gratuitous IRP di tabel IRP mereka. Penyerang dapat mengirimkan pesan gratuitous IRP yang berisi alamat MAC palsu ke switch, dan switch akan memperbarui tabel MAC-nya sesuai dengan itu. Dalam serangan biasa, pelaku ancaman mengirimkan IRP reply yang tidak diminta ke host lain di subnet dengan alamat MAC pelaku ancaman dan alamat IP gateway default, yang secara efektif menyiapkan serangan man in the middle. Ada banyak alat yang tersedia di internet untuk membuat serangan IRP man in the middle. IPv6 menggunakan ICMPv6 Network Discovery Protocol untuk meresolusi alamat layer 2. IPv6 menyertakan strategi untuk mengurangi spoofing network advertisement, mirip dengan cara IPv6 mencegah IRP reply palsu. IRP spoofing dan IRP poisoning dimitigasi dengan menerapkan Dynamic IRP Inspection (DAI). Spoofing alamat IP adalah ketika pelaku ancaman membaca alamat IP yang valid dari perangkat lain di subnet, atau menggunakan alamat IP acak. Spoofing alamat IP sulit untuk dimitigasi, terutama bila digunakan di dalam subnet tempat IP tersebut berada. Serangan spoofing alamat MAC terjadi ketika pelaku ancaman mengubah alamat MAC dari host mereka agar sesuai dengan alamat MAC lain yang diketahui dari host target. Switch menimpa entry tabel MAC saat ini dan menetapkan alamat MAC ke port baru. Ini kemudian secara tidak sengaja meneruskan frame yang ditujukan untuk host target ke host yang menyerang. Ketika host target mengirimkan trafik, switch akan perbaiki kesalahan, menyetar kembali alamat MAC ke port asli. Untuk menghentikan switch mengembalikan penetapan port ke keadaan yang benar, pelaku ancaman dapat membuat program atau script yang terus-menerus mengirim frame ke switch sehingga switch mempertahankan informasi yang salah atau palsu. Tidak ada mekanisme keamanan di layer 2 yang memungkinkan sebuah switch untuk memverifikasi sumber alamat MAC yang membuatnya sangat rentan terhadap spoofing. Spoofing alamat IP dan MAC dapat dimitigasi dengan menggunakan IP Source Guard (IPSG). Penyerang jaringan dapat memanipulasi spanning tree protokol untuk melakukan serangan dengan melakukan spoofing pada root bridge dan mengubah topologi jaringan. Penyerang kemudian dapat menangkap semua lalu lintas untuk domain switch secara langsung. Untuk melakukan serangan manipulasi STP, host penyerang membroadcast Bridge Protocol Data Unit (STP) (BPDU) yang berisi konfigurasi dan perubahan topologi yang akan memaksa penghitungan ulang spanning tree. BPDU yang dikirim oleh penyerang mengumumkan prioritas bit yang lebih rendah dalam upaya untuk dipilih sebagai root bridge. Serangan STP ini dimitigasi dengan menerapkan BPDU card di semua port akses. Ya, demikian materi untuk kali ini. Sekian dan terima kasih.